Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Ilham Sukri Ramdhani Harahap dengan NIM 12220500063, jurusan Pendidikan Matematika semester 3 kelas B. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan poin-poin dari UAS ya, UAS Filsafat Pendidikan Islam yang telah diberikan gitu ya. Di sini ada beberapa soal, mungkin ya, ada 7 soal. Oke. Yang pertama ini adalah coba jelaskan apa aja sih manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Terus mengapa filsafat pendidikan Islam ini perlu dikaji. Terus jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam dan jelaskan dengan komprehensif. Oke. Tentu saya dapat menjelaskan mengenai poin-poin yang tadi dijelaskan ya, yang telah diberikan. Oke, yang pertama yaitu terkait manfaat mempelajari pendidikan Islam. Jadi ada beberapa poin manfaat dari mempelajari pendidikan Islam ini. Yang pertama adalah pemahaman yang mendalam. Jadi mempelajari filsafat pendidikan Islam ini membantu individu untuk memahami prinsip-prinsip dalam sistem pendidikan Islam, termasuk tujuan, metode, dan nilai-nilai yang menjadi dasar pendidikan. Terus dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam, itu manfaatnya menjadi pembentukan identitas keislaman ya. Filsafat pendidikan Islam ini kan membantu dalam pembentukan identitas keislaman peserta didik mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, melainkan secara moral dan etika Islami juga bisa dapat gitu ya. Terus manfaat selanjutnya dalam mempelajari filsafat pendidikan Islam ini mengembangkan karakter dan etika gitu ya, memberikan dasar untuk mengembangkan karakter yang baik dan etika yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, tanggung jawab, dan kasih sayang. Oke. Mungkin itu terkait manfaat ya. Selanjutnya adalah, mengapa sih filsafat pendidikan Islam ini perlu dikaji gitu ya. Ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ini adalah integrasi nilai-nilai keislaman. Dengan memahami filsafat pendidikan Islam, para pendidik dapat mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam kurikulum dan metode pengajaran, menciptakan lingkungan pendidikan yang konsisten dalam ajaran Islam. Terus mengatasi tantangan modern dan meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, kenapa sih filsafat Islam itu perlu dikaji? Dari ini terus pengertiannya itu apa gitu ya? Apa sih pengertian filsafat pendidikan Islam? Ya. Yang kita tahu ya, filsafat itu kan adalah berpikir ke dalam ya. Maksudnya berpikir ke dalam itu ya berpikir mendalam gitu ya. Berpikir kritis lah intinya. Jadi maksudnya itu filsafat pendidikan Islam ini merupakan disiplin ilmu yang mengkaji prinsip-prinsip dasar, tujuan, dan metode pendidikan dalam konteks ajaran Islam. Ini melibatkan refleksi filosofis terhadap esensi dan makna dari pendidikan Islam itu sendiri, termasuk nilai-nilai, etika, dan tujuan akhir pendidikan tersebut. Filsafat pendidikan Islam juga menggali landasan filosofis Islam untuk memberi arahan dan panduan bagi sistem pendidikan yang Islami. Oke, mungkin ini pertanyaan dari nomor pertama. Terus soal yang kedua, filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ini menarik ya. Oke, mungkin saya akan menjelaskan dari yang segi ontologi dulu. Nah, jadi segi ontologi ini adalah studi tentang keberadaan. Ini terbagi menjadi dua, Tuhan dan manusia. Jadi ontologi filsafat pendidikan Islam ini membahas hakikat dan keberadaan Tuhan dalam konteks pendidikan.
bagaimana sih Tuhan diakui sebagai sumber ilmu dan kebijaksanaan gitu ya. Terus tentang keberadaan manusia gitu ya. Ontologi juga mempertimbangkan hakikat manusia sebagai makhluk Allah yang memiliki potensi spiritual, intelektual, dan moral. Terus yang kedua yaitu tentang epistemologi, studi tentang pengetahuan. Ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber pengetahuan, terus ada proses pencapaian dan pengetahuan. Dan yang ketiga adalah aksiologi, adalah nilai-nilai keislaman dan tujuan pendidikan. Nah, yang jadi pertanyaan kan apa hubungannya dengan filsafat pendidikan Islam gitu ya. Oke. Yang pertama itu kan tentang ontologi ya, segi ontologi. Tuhan sebagai sumber utama. Dari segi ontologi, filsafat pendidikan Islam menekankan keberadaan Tuhan sebagai sumber ilmu kebijaksanaan. Tuhan dipandang sebagai hakikat yang maha bijaksana yang menciptakan manusia dengan tujuan tertentu, gitu ya. Itu dari segi ontologi. Terus dari segi epistemologi, filsafat pendidikan Islam menetapkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama pengetahuan, pengajaran, dan pemahaman terhadap wahyu Allah menjadi landasan bagi pencapaian pengetahuan yang benar dan bermanfaat. Terus selain dengan Al-Quran dan hadis, itu ada akademi dan pengalaman. Epistemologi juga mengakui peran akal sebagai alat untuk memahami wahyu serta nilai pengetahuan. Wahyu serta nilai pengalaman sebagai tambahan dalam mencapai pengetahuan. Terus aksiologi. Terus dari segi aksiologi, filsafat pendidikan Islam itu terbagi menjadi dua juga, yaitu nilai-nilai keislaman dan tujuan pendidikan. Maksud dari nilai-nilai keislaman, filsafat pendidikan Islam menekankan penerapan nilai-nilai keislaman dalam proses pendidikan. Pendidikan diarahkan untuk membentuk karakter yang sesuai dengan ajaran agama dan menghasilkan individu yang berkontribusi positif pada masyarakat. Nah, intinya tujuan pendidikannya juga, aksiologi juga memberikan penekanan pada tujuan pendidikan yang tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga mengembangkan moral, etika, dan kemampuan berkontribusi kepada masyarakat. Nah, intinya dengan memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat pendidikan Islam, kita dapat melihat bahwa pandangan ini memberikan dasar filosofis yang kuat untuk pembangunan sistem pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, memberikan arah yang jelas untuk mencapai tujuan pendidikan yang baik maupun yang holistik. Oke, terus lanjut ke soal nomor 3. Oke, sini maksud soal nomor 3. Fakta mengatakan bahwa negara-negara Islam ini tertinggal jauh dengan negara selain Islam, baik itu dari segi pendidikan, ekonomi, produksi, maupun kualitas sumber daya manusianya. Di fenomena ini dilukiskan sebagai seorang penulis Muslim Syria yang bernama Amir Shakib Arslan. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Limaza Ta'akhara al-Muslimun Walimaza taqaddama ghairuhum. Nah, yang jadi pertanyaan, jelaskan mengapa demikian, terus upaya apa sih yang harus dilakukan. Oke. Mungkin yang pertama dulu ya. Kenapa sih Amir Shakib Arslan ini membuat buku ini gitu ya. Oke. Menurut Arslan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemunduran umat Islam. Nah, jadi yang pertama ini adalah kebodohan gitu ya. Tidak tanggung-tanggungnya kebodohan umat muslim sekarang itu banyak yang tidak bisa membedakan apa sih itu khamar sama cuka gitu ya. Itu kebodohan manusia sekarang. Jadi seakan-akan zaman jahiliyah itu kembali menghantui keberadaan umat Islam dan menjadi sandera yang paten yang tidak bisa ditolak gitu ya. Jadi faktor yang pertama adalah banyak umat muslim yang sekarang tuh yang bodoh gitu ya. Terus yang kedua, itu ilmu yang tanggung. Maksud ilmu yang tanggung itu ya, umat muslim sekarang tuh ya belajar cuma setengah-setengah doang gitu. Jadi kejadian seperti ini merupakan hal yang lebih bahaya daripada kebodohan. Karena kan balik lagi ya, suatu kebodohan jika Allah SWT telah menunjukkan kepada seorang mursyid yang alim, maka dia akan taat dan tidak membangkang pada sang mursyid. Sedangkan orang yang memiliki ilmu setengah-setengah, dia akan menjadi orang yang paling merasa paling benar, bahkan tidak menyadari gitu ya bahwa
sebenarnya dia tidak tahu dan dia merasa tidak puas atas ketidaktahuannya dia. Tuh. Terus faktor ketiga, rusaknya akhlak serta hilangnya nilai-nilai moral dari apa yang telah diajarkan oleh Allah oleh Al-Quran. Mereka sendiri juga menggerus tekad bulat yang telah dipelopori oleh pendahulunya, yaitu ulama salaf, dalam menggapai kesuksesan. Jadi pentingnya akhlak telah dikesampingkan dari sebuah ilmu pengetahuan. Padahal kan akhlak jauh lebih penting dari sebuah ilmu pengetahuan, seperti yang dikatakan oleh dalam syair Belik Syauqi. Itu adalah terus yang jadi pertanyaan, upaya apa sih yang harus dilakukan ya kita sebagai umat muslim agar Islam yang sekarang itu tidak mengalami kemunduran gitu ya, dan kembali menjadi Islam yang kita kenal ya, sebagai Islam yang pendidikannya terbaik, Islam dengan produksi apapun yang paling terbaik, dan ya intinya dari semua hal Islam nomor satu gitu ya. Islam menjadi ideologi adidaya lah intinya seperti itu. Jadi yang paling utama, yang paling pertama, beda seperti sekarang, justru Islam yang tertinggal gitu ya. Nah intinya bagaimana sih upaya yang harus dilakukan gitu ya. Nah ada beberapa poin. Yang pertama, yang paling utama ya adalah pendidikan berkualitas gitu ya. Kenapa sih kok pendidikan gitu yang pertama? Karena gimana? Kalau pendidikannya aja udah buruk ya, pendidikannya aja udah jelek, kan hasilnya SDM-nya pun jadi jelek gitu ya. Jadi ya ini tingkatan sistem pendidikan Islam itu ya dengan fokus pada pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam gitu ya. Gitu. Terus promosi nilai-nilai etika dan moral ya, itu harus diupayakan. Terus pembangunan ekonomi yang adil ya, yang berkeadilan, partisipasi politik yang sehat, tidak seperti sekarang ya. Parah. Dan lain-lain. Jadi upaya ini yang memerlukan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat, pemimpin agama dan pemerintah agar dapat mencapai tujuan menjaga kelestarian dan kemajuan Islam. Oke, mungkin itu soal yang nomor 3. Sekarang yang nomor 4, yaitu apa sih argumentasi tentang filsafat pendidikan Islam menurut para tokoh. Oke, mungkin yang pertama ini dari Al-Ghazali ya. Oke. Perlu diketahui, jadi Al-Ghazali ini merupakan seorang filsuf dan teolog Islam terkemuka. Jadi memiliki pandangan yang mendalam tentang filsafat dalam konteks Islam. Jadi salah satu konsep utamanya adalah integrasi antara ilmu pengetahuan dan agama. Al-Ghazali mengajukan bahwa pendidikan harus bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan keberanian sejati yang dapat dicapai melalui pengembangan moral dan spiritual. Ini argumentasinya terbagi menjadi 3 poin. Integrasi ilmu dan agama. Ilmu Al-Ghazali memandang ilmu pengetahuan dan agama sebagai dua sisi yang keberadaannya itu harus sama. Terus pentingnya etika dan moralitas. Jadi Al-Ghazali itu menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam pendidikan gitu ya. Karena kan baginya pendidikan sejati adalah pendidikan yang membentuk karakter dan akhlak yang mulia gitu. Dan yang poin ketiga itu mencari kebenaran sejati. Karena Al-Ghazali menekankan pentingnya mencari kebenaran sejati dalam pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan dunia, tetapi juga tentang pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri, hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan Tuhan. Oke, mungkin itu menurut pandangan dari Al-Ghazali. Nah, terus dari pandangan dari Ibnu Khaldun tersendiri. Sementara Ibnu Khaldun ini adalah seorang sejarawan dan filsuf muslim abad ke-14. Dia mempunyai pandangan unik tentang pendidikan gitu ya. Dia mengaitkan proses pendidikan dengan perkembangan masyarakat dan memandangnya sebagai faktor penting dalam memahami sejarah manusia. Menurutnya, pendidikan harus membantu mengembangkan kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Nah, maksud argumentasinya ya, menurut pandangan dia itu terbagi menjadi 3. Itu adalah hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Jadi Ibnu Khaldun ini memahami pendidikan sebagai elemen kunci dalam membentuk peradaban. Terus poin kedua, peran pendidikan dalam pengembangan kemampuan. Bagi Ibnu Khaldun,
Tujuan utama pendidikan adalah mengembangkan kemampuan individu. Pendidikan seharusnya tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, kepemimpinan, dan kemampuan yang berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Terus yang poin ketiga yaitu siklus peradaban. Jadi Ibnu Khaldun itu mengemukakan konsep as-sibiyah atau solidaritas sosial yang memainkan peran penting dalam perkembangan masyarakat. Jadi kedua pemikiran ini meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dalam membentuk individu yang bermoral dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Intinya, kesimpulan yang didapat, Al-Ghazali lebih menekankan aspek spiritual dan moral, sementara Ibnu Khaldun menyoroti keterkaitan antara pendidikan, masyarakat, dan sejarah. Oke, mungkin itu jawaban dari pertanyaan soal nomor 4. Oke, next soal nomor 5 gitu ya. Di sini ada soalnya beberapa. Pendidikan Islam sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan adanya dakwah Islam yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan itu pula pendidikan Islam memiliki corak dan karakteristik yang berbeda sejalan dengan upaya pembaharuan yang dilakukan secara terus-menerus pasca generasi Nabi sehingga dalam perjalanan selanjutnya pendidikan Islam terus mengalami perubahan baik dari segi kurikulum atau mata pelajaran maupun dari segi lembaga pendidikan Islam. Nah, yang jadi pertanyaan, jelaskan apa yang melatar belakangi timbulnya pembaharuan pendidikan Islam. Oke. Pembaharuan pendidikan Islam muncul sebagai respon terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Jadi proses pembaharuan ini tidak terjadi secara tiba-tiba gitu ya, melainkan merupakan hasil dari refleksi, adaptasi, dan interpretasi terhadap ajaran Islam yang diawali oleh Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh para ulama dan pemikir Islam setelahnya. Jadi ada beberapa faktor yang melatar belakangi timbulnya pembaharuan pendidikan Islam. Yang pertama adalah kontekstual ajaran Islam. Karena ajaran Islam ini bersifat universal dan kontekstual, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Islam telah menekankan pentingnya penyesuaian ajaran agama dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Pembaharuan pendidikan Islam muncul sebagai upaya yang untuk menjawab tantangan dan tuntutan zaman yang berubah. Terus, faktor yang kedua adalah kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi gitu ya. Karena kan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi membawa dampak signifikan terhadap masyarakat. Pembaharuan pendidikan Islam mencakup penyesuaian kurikulum untuk mencakup ilmu pengetahuan modern tanpa mengorbankan nilai-nilai keislaman. Jadi hal ini yang membantu umat Islam tetap relevan dan berkontribusi dalam berbagai bidang. Terus faktor ketiga yaitu Islam itu kan memiliki kekayaan warisan yang bagus gitu, yang banyak gitu ya. Karena itu umat Islam memiliki warisan ilmu yang kaya, termasuk karya filosofis, ilmiah, dan sastra. Jadi pembaharuan pendidikan Islam mencakup upaya untuk merenungkan kembali dan menggali potensi keilmuan Islam yang terkandung dalam karya-karya klasik agar dapat diaplikasikan dalam konteks kontemporer gitu ya. Terus yang paling penting banget nih, faktor atau latar belakang kenapa sih ada pembaharuan pendidikan Islam, yaitu tuntutan globalisasi gitu ya. Globalisasi kan membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan kan, termasuk pendidikan. Jadi pembaharuan pendidikan Islam ini merupakan langkah untuk memastikan bahwa ya umat Islam dapat beradaptasi gitu ya dan berkontribusi secara positif dalam skenario global tanpa kehilangan identitas keislamannya. Jadi pada hakikatnya atau pada intinya pembaharuan pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada aspek kurikulum, tetapi juga mencakup metode pengajaran, teknologi pendidikan, dan pengelolaan lembaga pendidikan. Nah, tujuannya adalah untuk menjadikan pendidikan Islam sebagai sarana pembentukan karakter, pemberdayaan intelektual, dan kontribusi yang positif terhadap perkembangan masyarakat dan dunia. Gitu ya. Mungkin itu penjelasan dari pertanyaan atau soal nomor 5.
Selanjutnya, ini pertanyaan yang cukup menarik gitu ya. Soal nomor 6. Yang ditanyakan adalah Tuhan, manusia, dan alam. Jelaskan dengan kacamata filsafat pendidikan Islam. Wow, cukup menarik. Intinya dalam filsafat pendidikan Islam, kan hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam itu dilihat sebagai suatu kesatuan yang erat dan saling terikat. Nah, konsep ini tuh mencerminkan dalam pandangan Islam terhadap keberadaan dan makna hidup, serta bagaimana pendidikan dapat menjadi sarana untuk memahami dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai hubungan antara ketiga tersebut. Tuhan, Allah ya, kita sebut aja Allah. Jadi pendidikan Islam meletakkan Tuhan sebagai sumber segala pengetahuan dan kebenaran. Allah dianggap sebagai pencipta dan pemberi hidup dan memiliki kebijaksanaan mutlak. Jadi pendidikan dalam konteks Islam dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengetahui kehendaknya dan menaati perintah-perintahnya. Terus yang kedua adalah manusia. Manusia dalam pendidikan Islam dianggap sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi. Manusia diberikan akal, fitrah, dan tanggung jawab moral untuk mengelola dan merawat alam sesuai dengan petunjuk Allah. Itu ya, itu manusia. Dan ketiga adalah alam. Alam dipandang sebagai tanda-tanda kebesaran Allah atau ayat-ayat Allah yang harus dihayati dan dijaga oleh manusia. Karena kan karena pengetahuan tentang alam dianggap sebagai sarana untuk mengenal Allah lebih dalam. Setiap fenomena alam dipandang sebagai tanda keagungan dan kebijaksanaannya. Dalam arti lain, dengan kacamata filsafat pendidikan Islam, proses pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, dan spiritual. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kesadaran akan tujuan hidupnya, yaitu mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, dan merawat alam sebagai amanah dari Allah. Pendidikan diarahkan untuk menciptakan manusia yang seimbang seperti spiritual, intelektual, emosional, dan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan yang cukup menarik tadi gitu ya. Pertanyaan dari soal nomor 6. Dan yang terakhir yaitu soal yang ketujuh ya. Bagaimana kontribusi tokoh-tokoh pendidikan Islam dalam ilmu pengetahuan atau sains? Jelaskan secara komprehensif. Tokoh-tokoh pendidikan Islam memiliki kontribusi yang signifikan banget dalam ilmu pengetahuan dan sains. Mereka tidak hanya merupakan cendekiawan agama, tetapi juga ilmuwan yang berperan aktif dalam pengembangan pengetahuan dan keilmuan. Mungkin saya akan memberikan beberapa contohnya ya, beberapa contoh ilmuwan Islam yang pengaruh dari pemikirannya yang sampai sekarang tuh masih dipakai gitu ya. Oke. Yang pertama adalah Ibnu Sina. Mungkin teman-teman sering dengar lah ya. Siapa sih Ibnu Sina ini? Jadi Ibnu Sina ini seorang polimat Persia, yaitu memiliki kontribusi besar dalam bidang kedokteran dan ilmu kedokteran. Ada karyanya yaitu kitab Al-Qanun fi Al-Tib, menjadi rujukan standar di berbagai universitas Eropa selama berabad-abad sampai sekarang ya. Terus selain itu Ibnu Sina juga memiliki sumbangan dalam bidang kimia, matematika, astronomi, dan filsafat. Terus ada ilmuwan yang kedua itu Ar-Razi. Ar-Razi adalah seorang dokter dan kimiawan Persia yang dianggap sebagai salah satu pendiri kimia modern. Karyanya yaitu kitab Al-Hawi menjadi referensi penting dalam kedokteran, dan dia juga dikenal sebagai penelitiannya dalam kimia eksperimental dan farmakologi. Terus ulama yang ketiga, Ibnu Al-Haytham, itu seorang ahli matematika, fisika, dan astronomi, memberikan kontribusi besar dalam optika. Ada salah satu karyanya yaitu Al-Manazir, yaitu membahas konsep-konsep dasar dalam optika dan mempengaruhi pemikiran ilmiah Eropa selama berabad-abad. Terus ada Al-Biruni ya, seorang cendekiawan Persia, memiliki kontribusi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk matematika, astronomi, geografi, dan sejarah. Al-Farabi juga seorang ilmuwan
filsuf Islam yang memberikan kontribusi dalam filsafat politik, etika, dan musik. Ya, dikenal sebagai Al-Farabi, yaitu orang kedua setelah Aristoteles ya. Mungkin teman-teman tahu ya Aristoteles itu siapa. Aristoteles kan merupakan murid dari Socrates dan merupakan guru dari Plato, yang saya tahu seperti itu. Jadi kontribusi-kontribusi ini yang mencerminkan semangat ilmiah dan penemuan dalam dunia Islam pada masa lampau. Para tokoh ini tidak hanya memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, tapi juga menjadikan ajaran Islam sebagai landasan untuk meraih pengetahuan yang lebih luas dan bermanfaat bagi umat manusia secara umum. Begitu jawaban dari soal nomor 7 ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, yang bisa saya jelaskan dari ketujuh soal itu. Koreksi jika ada, mohon maaf jika ada kesalahan dari pengucapan yang telah saya ucap dari barusan. Ya, baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.